Halo sahabat baptis, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Yunita, dokter UGD di Rumah Sakit Baptis Kediri. Kali ini saya ingin memberikan informasi kesehatan tentang reaksi alergi obat. Reaksi alergi itu bisa terjadi dari berbagai macam, seperti alergi makanan, alergi cuaca, alergi obat-obatan, alergi gigitan serangga, alergi bahan kimia, serbuk sari, dan sebagainya. Kita semua pasti pernah meminum obat-obatan, baik itu berupa vitamin, antibiotika, obat anti nyeri, obat penurun panas, dan sebagainya. Obat-obatan ini pada seseorang tidak semuanya bisa menyebabkan berbagai reaksi, yaitu pertama, reaksi alergi obat. Alergi obat ini adalah reaksi berlebihan dari sistem imun atau sistem kekebalan tubuh terhadap suatu obat yang diminum atau digunakan. Reaksi ini muncul karena sistem kekebalan tubuh menganggap zat dalam obat tersebut sebagai bahan yang dapat membahayakan tubuh. Perlu diketahui juga bahwa alergi obat berbeda dengan efek samping obat atau keracunan obat akibat overdosis. Yang kedua adalah efek samping obat. Efek samping obat adalah semua efek yang tidak dikehendaki yang membahayakan atau merugikan pasien akibat obat. Misalnya sakit kepala, nyeri otot, mual muntah, dan memburuknya fungsi hati. Yang ketiga adalah keracunan obat. Keracunan obat terjadi karena kesalahan konsumsi obat, baik akibat dosis yang berlebihan atau diminum bersamaan dengan obat yang lain. Gejala keracunan obat bisa berupa sakit kepala, sesak nafas, kejang, bahkan sampai hilang kesadaran. Tetapi dalam informasi kesehatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai reaksi alergi obat saja, bukan efek samping obat atau keracunan obat. Alergi obat ini disebabkan oleh reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan akibat meminum obat. Ketika sistem imun mendeteksi obat yang masuk dan menganggapnya berbahaya, maka akan muncul antibodi spesifik untuk obat tersebut yang dapat menimbulkan keluhan dan gejala alergi obat. Hampir semua obat-obatan bisa memicu reaksi alergi. Tetapi ada beberapa golongan obat yang paling sering memicu reaksi alergi, yaitu golongan antibiotika. Misalnya yang paling sering menyebabkan alergi adalah golongan penisilin dan sulfa. Yang kedua, obat analgetik atau pereda nyeri, itu yang disebut dengan golongan NSAID, itu berupa aspirin, ibuprofen, diklofenak, dan sebagainya. Kemudian obat-obat anti kejang, contohnya seperti karbamazepin. Kemudian obat-obat untuk penyakit autoimun dan juga obat-obat kemoterapi bisa menyebabkan reaksi alergi juga. Tetapi tidak semua orang akan mengalami reaksi alergi obat. Ada beberapa dugaan seseorang lebih berisiko mengalami reaksi alergi obat bila memiliki sejumlah faktor risiko. Faktor risiko itu antara lain orang tersebut menderita alergi jenis lain. Contohnya alergi makanan atau ada alergi rinitis atau berupa alergi yang biasanya itu terjadi pilek. Yang kedua, ada anggota keluarga lain yang menderita alergi terhadap obat tertentu. Kemudian faktor risiko yang lainnya meminum obat tertentu secara berulang dalam jangka lama atau dosis yang tinggi. Kemudian faktor risiko yang keempat adalah menderita penyakit yang sering dikaitkan dengan munculnya reaksi alergi, seperti contohnya penyakit HIV atau
Epstein-Barr virus. Kita juga harus mengetahui gejala alergi obat. Gejala dan tanda alergi obat bisa muncul 1 jam atau beberapa hari setelah minum obat. Keluhan atau gejala alergi tersebut tiap orang bervariasi, dari yang bergejala ringan sampai gejala berat hingga membahayakan jiwa. Beberapa reaksi alergi obat ini yang paling sering ini adalah mata terasa gatal dan berair, hidung meler atau tersumbat, kulit merah-merah seperti biduran, pembengkakan bibir, lidah, dan wajah yang disebut dengan istilah kedokterannya angioedema. Bahkan alergi obat bisa menjadi sesak nafas, itu berupa mengi seperti asma, atau saat nafas berbunyi seperti siulan akibat dari pembengkakan pita suara. Kemudian alergi obat bisa menyebabkan demam, ruam merah dan lepuh di kulit, lapisan selaput bola mata, rongga mulut, dubur, bahkan di kelamin atau selaput lendir, yang disebut dengan sebagai sindroma Stevens-Johnson. Kemudian gejala yang ketujuh, ini reaksi alergi yang terjadi akibat kondisi yang fatal dan mengancam jiwa, yang disebut dengan shock anafilaktik. Ini biasanya berupa kesulitan bernafas, kebiruan pada kulit, tekanan darah menurun, tanda mual, muntah, kram perut atau diare, denyut nadi lambat atau cepat, bahkan bisa kejang dan pingsan. Sindroma Stevens-Johnson dan anafilaktik merupakan kondisi gawat darurat yang harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan harus dirawat inap di rumah sakit karena dapat menyebabkan komplikasi serius gangguan fungsi organ tubuh. Kapan kita harus ke dokter atau ke rumah sakit pada reaksi alergi obat ini? Bila ada gejala atau tanda alergi obat, harus segera menghentikan obat-obatan tersebut. Segera ke dokter atau ke IGD rumah sakit bila mengalami gejala yang sudah saya sebutkan di atas, yang diatur tadi setelah minum obat, terlebih jika mengalami gejala shock anafilaktik atau sindroma Stevens-Johnson. Apakah alergi obat bisa diobati? Pengobatan untuk alergi obat ini tujuannya adalah untuk mengatasi dan meredakan gejala yang dialami pasien. Terkadang reaksi alergi yang ringan bisa hilang sendiri saat obat penyebab alergi dihentikan, tetapi ada juga yang memerlukan pengobatan yang lebih intensif untuk meredakan gejala reaksi alergi tersebut. Beberapa obat-obatan yang dapat untuk mengatasi reaksi alergi itu ada beberapa obat, ya salah satunya sering sudah kita kenal itu adalah golongan antihistamin seperti CTM atau cetirizine. Kemudian bronkodilator untuk mengurangi gejala batuk, sesak nafas, golongan steroid, kortikosteroid baik oral yang diminum maupun yang injeksi untuk menangani peradangan reaksi alergi. Suntikan epinefrin bahkan diperlukan untuk mengatasi gejala shock anafilaktik. Suntikan imunoterapi diberikan bila tubuh tidak dapat menghindari alergen dan reaksi alergi yang sulit dikendalikan. Pada pasien yang mengalami shock anafilaktik dan sindroma Stevens-Johnson, perlu segera diberikan perawatan intensif di rumah sakit. Kemudian alergi obat sendiri bisa dicegah atau tidak? Ini dari beberapa buku itu alergi obat dapat dihindari, yaitu yang pertama dengan menghindari obat-obat yang menjadi pemicu alergi, kedua menginformasikan kepada dokter atau tenaga kesehatan bila menderita alergi obat tertentu, yang ketiga membaca label obat-obatan yang dijual bebas secara teliti, keempat melakukan tes alergi berupa tes kulit atau skin test, untuk mengetahui alergi obat tertentu. Biasanya ini dilakukan pada obat-obatan antibiotik, injeksi, atau anti-tetanus serum. Yang kelima, memberikan ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan pertama kehidupan untuk mencegah
reaksi alerginya. Demikian tentang reaksi alergi obat. Terima kasih atas perhatiannya sahabat baptis semua. Salam sehat.